tahu Abu Dzar. Tapi maksudnya ini berlaku untuk semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya apa kata Rasulullah? Abu Dzar, jaddidis safina fa innal bahra amin. Maksudnya apa? Perbaharui nikmat, ya, perbaharui niat, ya. Itu maksudnya memperbaharui niat terus, tajdidun niyah. Ya. Jadi selalu tuh dalam keseharian kita perbaikinya. Di munzalah kita begitu, memperbaharui niat terus. Paling sederhana kalau mau makan, itu kita perbaiki niat. Apa mintanya kita? Sebelum kita makan, kita baca doa. Di munzalah ini, setelah Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, supaya jadi energi beramal soleh. Itu perbaiki niat tuh, supaya makannya kita nggak cuma sekedar makan, tapi bisa jadi energi amal soleh. Terus apa lagi? Supaya jadi orang yang pandai bersyukur. Terus jadi wasilah ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan istiqamah. Itu perbaiki niat setiap mau makan itu. Jadi di safina, perbaharui terus. Maka nggak hanya saat mau makan, saat mau berkegiatan tajdid lagi. Nih hadir majelis ilmu, sebelum mulai tadi kita udah niat nih, ya Allah, semoga aku duduk di majelis ilmu menjadi wasilah hidayah, ya Allah. Diperbaharui kayak kita. Ya, makanya penting nih, jadi di safina. Mau beraktivitas, mau bekerja di awal hari kita mau mulai, ya Allah, aku mau kerja ini. Jadikan kerja aku ini sebagai sesuatu yang memperberat amal solehku nanti di akhirat. Ya Allah, semoga pekerjaanku ini mengundang ridha-Mu, ya Allah. Jauhkan ya Allah dari semua keburukan dalam pekerjaan, ya Allah. Begitu. Tajdidun niyah, diperbaharui terus. Ya. Terus yang kedua, apa nasihat Rasul pada Abu Dzar? Wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Tambah terus bekal, ya. Perbanyak bekalmu, karena perjalanan kita tuh jauh. Kita kemarin sudah gambarkan, hidup di dunia ini cuma seujung kuku, sebentar saja. Ya, ya Allah. Orang kadang-kadang punya angan-angan panjang, tapi ternyata kematian mendahului angan-angannya itu. Itu ada hadis khusus, nanti insya Allah kita bahas. Mudah-mudahan kalau Allah kasih umur panjang. Ternyata umur singkat sekali. Ya. Makanya di umur yang singkat ini kata Rasulullah, perbanyak bekal. Dan beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dapat keistimewaan kita, dapat privilege dari Allah. Apa privilege-nya? Umur boleh lebih pendek dari umat terdahulu, tapi urusan amal saleh, boleh jadi kita lebih banyak ketimbang umat terdahulu. Berapa banyak waktu, tempat di mana Allah melipat gandakan amal saleh kita. Coba Ramadan misalnya, iya kan? Dilipat gandakan sama Allah. Gak hanya Ramadan, Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang disucikan, sama. Itu Allah lipat gandakan amal saleh kita. Sholat berjamaah dilipat gandakan sama Allah. Di Masjidil Haram, 100.000 ya, daripada sholat di tempat lain. Masjid Nabawi 1.000 dibandingkan sholat di tempat lain. Masjidil Aqsa ya, 500 lebih utama dari tempat yang lain. Ya, jadi ini privilege, keutamaan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita mesti perbanyak bekal, ya. Makanya semua aktivitas kita sandarkan kepada Allah, maka nilainya jadi nilai ibadah. Insya Allah. Baik, itu summary-nya, itu ringkasannya. Terus nasihat yang ketiga Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada kita semua. Kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, khaffifil hamla fa innal uqbata ka'ud. Khaffif, khaffafa yukhaffifu. Ringankan bebanmu, karena bukit yang kita mau lalui itu terjal. Bukitnya itu terjal. Jadi kalau kita kebanyakan beban, bisa terjatuh, bisa tergelincir. Bebannya itu apa? Nah, bebannya adalah keburukan
maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang kita ingin tuju nih, yang ingin kita sampai kepadanya adalah tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jalan untuk mendapatkan ketinggian dan kemuliaan di hadapan Allah ini tidak mudah. Jangan sampai kita tergelincir di tengah-tengah jalan. Apa yang buat kita tergelincir? Dosa, keburukan. Fa khaffifil hamla fa innal uqbata ka'ud. Jadi sekarang kita sama-sama tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingetin. Jangan sampai kita ini ngerasa tenang di tengah-tengah keburukan yang kita lakukan. Oh bahaya, jadi beban nanti. Jangan sampai bahkan kita ngerasa bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Oh itu lebih parah lagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu jadi beban, ya, beban. Ada satu keburukan, tapi ternyata nilainya besar, ya. Terutama kalau kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Kita melakukan keburukan kepada orang nih, Bapak, Ibu, dan Abang Kakak sekalian, itu jadi beban yang lebih berat ketimbang kita bermaksiat individu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Contoh, ada orang yang kita zalimi, kita fitnah, ya. Begitu kita fitnah, ternyata banyak orang yang terprovokasi. Akhirnya fitnah itu membuat 50 orang benci pada orang kita fitnah. Itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, 50 keburukan itu akan kita dapatkan. Yang 50 orang itu terfitnah terus jadi benci kepada orang kita fitnah, jadi 50 keburukan yang nanti akan diambil sama Allah kebaikan kita di hari akhirat. Pernah dengar ya hadis Nabi tentang orang-orang yang rugi, bangkrut, muflis, betul, ya. Ketika ditanya, tahu nggak siapa orang muflis? Yang kita sering dengar dia, orang muflis ya Rasulullah, yang bangkrut tuh kalau nggak punya uang, nggak punya harta. Oh enggak, bukan itu maksudku, kata Rasul. Al-muflisu min ummati, yang saya maksud orang bangkrut di antara umatku itu mereka yang datang hari kiamat. Mereka bawa dosa, mereka bawa pahala sholat mereka, mereka membawa pahala puasa mereka. Mereka udah bawa pahala sedekah mereka tuh yang rutin mereka kasih. Mereka bawa pahala birrul walidain, mereka sudah bawa. Tapi nyatanya mereka nggak dapat apa-apa dari pahala itu. Ada yang kemudian pahala itu diambil sedikit-sedikit, dikasih kepada orang yang kita zolimi saat hidup di dunia. Ngezoliminnya selama 5 tahun. Waduh, 1 hari itu udah diambil kebaikan. 50 tahun dikali saja. Emang kita punya kebaikan sebanyak apa itu? Belum lagi yang urusannya sama orang banyak, zolim antara pemimpin sama rakyat misalnya, ya. Pemimpin ini bisa siapa saja, ya. Pernah dengar hadis sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh? 7 orang yang dinaungi sama Allah nanti di akhirat, saat kita tidak punya naungan apapun di akhirat kecuali naungan Allah. Di akhirat itu, ya, satu, keadaannya serba mengkhawatirkan, masing-masing takut. Nggak ada itu yang tenang-tenang. Orang soleh, orang beriman semua khawatir sebelum dihisab. Jadi dia mau banyak amal saleh sekalipun dia masih khawatir amal saya kemarin diterima apa enggak. Apalagi orang-orang yang berbuat zalim, itu udah ditampakkan sama Allah apa yang telah dia dapatkan, itu semuanya takut. Kan ada ya hadis Rasulullah bilang gini, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini ketika kita dibangkitkan sama Allah, kata Rasul, kita tidak beralas kaki, kita tidak berpakaian, kata Rasul, nanti begitu dibangkitkan, dan kita belum dikhitan. Aisyah protes, bukan protes, nanya sama Rasul, loh kalau begitu malu lah Rasul, kita dibangkitkan ketemu sama yang bukan mahram terus nggak berpakaian. Kata Rasul, ya Aisyah, balil amru yauma idzin asyad, jangan dikira kayak di dunia, beda.
Semua orang udah nggak mikirin lagi nanti keadaan bagaimana kita nggak berpakaian itu. Semua udah pada takut masing-masing. Matahari yang sejengkal, gitu. Nggak ada naung, nggak bisa kita berteduh di bawah pohon, nggak bisa. Nggak ada pohon di sana. Kita nggak bisa pakai payung supaya nggak kepanasan, nggak bisa. Nggak bisa kita pakai topi untuk menghalang dari teriknya matahari, nggak bisa. Hanya ada naungan Allah saat itu. Siapa yang pertama kali disebut? Imamun adil, pemimpin yang adil. Nanti disebutin setelahnya tuh. Ada 7 kan tadi. Ada orang-orang yang anak muda tumbuh berkembang dalam ketaatan, itu juga dapat naungan Allah. Ada orang yang hatinya tertaut dengan masjid, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dia suka memakmurkan masjid, dia suka untuk beribadah di rumah Allah, dia berikan tenaganya untuk rumah Allah. Itu juga dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Para imam, para muazzin, oh masya Allah, dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya gimana? Dulu kami pernah dapat penjelasan, gak perlu penjelasan. Dulu pernah Nabiullah Ibrahim itu dibakar di sebuah api besar dan beliau merasakan sejuk. Jangan tanya gimana, tapi begitulah keadaannya. Bahkan nanti di akhirat begitu. Terus siapa lagi? Ada orang-orang yang hadir rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir itu sama dirinya dia. Ada lagi orang-orang yang dia berzikir kepada Allah, dia ingat Allah, kerasa keagungan Allah, fafadat aina, terus air matanya berderai gitu. Itu dapat naungan Allah. Ada lagi sesama muslim saling sayang karena Allah. Dia peduli, kemudian dia saling memotivasi, itu juga mendapat naungan Allah. Tapi dari sekian itu semua yang disebut pertama kali siapa? Pemimpin yang adil. Hati-hati. Yang lain itu baik. Tapi pemimpin adil ini dia punya porsi tersendiri, karena urusannya terkait maslahat orang banyak. Iya kan? Kalau yang lain individu sama Allah, rasa takut sama Allah antara dia sama Allah. Terus kemudian dia berzikir mengagungkan Allah antara dia sama Allah. Tapi imamun adil ini urusannya sama maslahat orang banyak. Dan ini bisa mengantarkan seseorang cepat meraih ridha Allah, juga sebaliknya cepat mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pemimpin urusannya sama 10 orang, sama 100 orang, sama 1000 orang, sama 1.000.000 orang, sama 200 juta orang. La ilaha illallah. Gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Siapa pemimpin itu? Kata para ulama, mereka yang punya zu wilayah azimah, mereka yang punya wilayah besar. Contoh pemimpin negara. Wa yultahaqu bih, juga termasuk di dalamnya setiap orang yang mendapatkan amanah ngurusin kaum muslimin. Berarti yang di bawah-bawahnya juga gubernur pemimpin, wali kota pemimpin, RT pemimpin, yang punya sekolahan pemimpin, terus kepala sekolah pemimpin, yang punya perusahaan pemimpin, bapak-bapak yang punya keluarga itu juga pemimpin dan akan mintakan pertanggungjawaban nanti sama orang-orang di bawahnya. Maka hati-hati, urusan zalim sama orang lain ini, apalagi dia seorang pemimpin dengan berbagai wilayah yang dia kuasai, itu akan menjadi satu hal yang bisa mengantarkan cepat ke surga, juga bisa mengantarkan dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati sama kezaliman kita. Karena kita kadang-kadang kita anggap remeh gitu ya. Cuman ngomongin doang. Gara-gara ngomongin itu 5 orang ikut benci. Waduh, repot. Ya. Enggak kok. Cuman ya masih tahu aja keburukannya. Oh, ternyata di hatinya emang pengen dijelek-jelekin. Wah, itu kezaliman pada orang. Hati-hati. Pertanggungjawabannya berat. Nah, itu akan jadi penghalang kita tuh, akan jadi beban, ya. Akan jadi beban. Maka hati-hati. Kalau kita nggak pintar-pintar nih menghilangkan beban, bisa tergelincir kita untuk meraih ketinggian dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya. Terus yang keempat, ya. Wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Ikhlaskan amalmu. Jadi setelah semua dikasih tahu tadi sama Rasul, ini itu poin pentingnya. Ikhlaskan amalmu. Jadi amal kita harus ikhlas. Ikhlas itu apa?
Iya betul. Ikhlas itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya ikhlas sama ridha? Ikhlas sebelum beramal. Kalau ridha setelah. Yang lain? Ibu dapat musibah, yang ikhlas ya. Benar ya? Harusnya ridha. Jadi bedanya apa? Kalau ridha itu menerima ketentuan Allah dengan ini, kalau ikhlas amalnya itu. Kalau ikhlas untuk Allah, kalau ridha kita terima dari Allah. Jadi kalau untuk Allah, itu ikhlas. Amal harus untuk Allah. Begitu dapat ketetapan Allah, itu ridha. Ya, itu ridha. Kalau dapat ketentuan, itu ridha kepada Allah atau kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, poin yang keempat ini penting. Ya. Karena amalan itu diterima ketika memang amalan itu kita alamatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhlisil amala, ini penting, titik poin terakhir sebelum kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhlisil amala fa innan naqida basir, karena Allah yang maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui apa yang terdetik dalam hati kita. Maka ikhlaskan amal kita. Ya, jadi apa-apa itu lillah gitu. Nah, saya mau bahas ini. Jadi ceritanya saya awali dari kisah perang Khandaq. Abang kakak pernah dengar perang Khandaq? Perang apa itu? Parit, ya, parit selokan besar. Kalau dalam Al-Quran disebut perang. Halo? Di Al-Quran disebutnya perang Ahzab. Nah, itu sama. Ya, perang Khandaq, perang Ahzab sama. Itu tahun kelima tuh setelah Rasulullah hijrah. Gara-garanya orang Yahudi, nyari gara-gara. Karena memang ngerasa tersakiti, mereka terusir dari Madinah padahal perbuatan mereka sendiri. Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya. Terus kemudian orang-orang yang terusir ini ngerasa nggak sanggup ngelawan kaum muslimin sendirian. Akhirnya mereka provokasi. Ada saudara-saudara Yahudi mereka, Bani Quraisyah namanya, diajak koalisi. Gak cukup sampai di situ, yuk kita datangin orang Quraisy di Mekah. Mereka juga benci itu sama kaum muslimin. Datangin jauh-jauh Madinah ke Mekah. Terus kata mereka, gak cukup nih gabung sama orang Quraisy. Akhirnya mereka datangi lagi satu suku besar namanya suku Ghatafan. Terkumpullah 10.000 orang yang siap menyerang kota Madinah. Rasul dengar informasi ini bakalan kena serang, ya. Maka Rasul ngajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Nanti ada sahabat Salman Al-Farisi. Ini aslinya orang Persia. Ya Rasul, kalau di kampung saya nih, di negeri saya, kalau kita mau bertahan dengan keadaan yang memang amat sangat berat, biasanya kami buat parit ya Rasul. Singkat cerita, usul itu diterima sama Rasulullah. Kita buat parit. Akhirnya sahabat-sahabat buat parit. Kebayang, karena kan kontur tanah di Madinah beda sama kontur tanah di Indonesia. Kalau kita enak tanahnya, kalau di sana batu. Terus kemudian memanjang sekian kilometer. Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan sampai 5-6 kilometer. Sementara kesempatan hanya menyisakan waktu 10 hari perjalanan dari Mekah ke Madinah. Jadi gimana caranya 10 hari selesai itu parit yang mereka bangun dari tanah yang keras luar biasa, Masya Allah. Nah, singkat cerita, parit jadi. Orang-orang datang dari Mekah tuh, kumpulan koalisi besar. Mereka bingung karena strategi ini belum pernah ada di tanah Arab. Wah, apa ini? Kita nggak bisa nyerang, karena kalau kita maksa turun ke parit, orang-orang enak banget manahin kita ke bawah. Kalau kita pakai kuda kita nggak sanggup melompat sejauh seperti apa yang mereka buat dari parit itu. Nggak bisa. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka nunggu aja di depan parit. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kaum muslimin bersabar. Dan Rasul munajat, Rasul SAW banyak berdoa kepada Allah. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Udah hari ke-15, udah belas-belasan, frustasi. Karena nggak bisa nyerang.
Bahan makanan ya terbatas mereka. Mereka juga bangun tenda-tenda, ya sesekali angin dingin kencang menerjang. Wah, pokoknya mereka nggak bisa untuk masuk ke dalam benteng kaum muslimin dari parit. Kemudian abang kakak sekalian, ada salah satu kesatria Quraisy, Sanadid Quraisy, namanya Amr bin Abdul Wud. Jadi Amr bin Abdul Wud ini kesatria Quraisy, badannya besar, dulu punya saingannya itu Umar bin Khattab sama Hamzah bin Abdul Muttalib, sama-sama gede. Yang kalau dalam bahasa sirah itu dibahasakan kalau sedang duduk di atas bighal, itu peranakan antara kuda sama keledai, kakinya nyentuh ke tanah, ya, saking tinggi. Ya. Nah ini Amr bin Abdul Wud sama perawakannya tinggi. Terus kemudian punya julukan, orang-orang Quraisy ngasih julukannya apa? Rojulun ka'alfi quwwati rojulin, orang yang punya kekuatan 1000 pria. Wah, saking kuatnya. Itu Amr bin Abdul Wud, badannya tinggi besar. Karena frustasi, Amr bin Abdul Wud provokasi di depan benteng. Kaum muslimin, katanya kalian itu punya Tuhan bernama Allah ya, yang menyediakan surga bagi mereka yang mati membela Tuhannya itu. Sini saya bantu kalian untuk dapat surga dari Tuhan kalian. Maksudnya ayo berantem sini sama saya ya. Karena mereka nggak bisa nyerang ke dalam. Itu provokasi luar biasa. Ayo cepat keluar. Sementara sahabat-sahabat Nabi itu sebenarnya udah pengen keluar, cuman mereka nggak masalah kalau mereka keluar terus wafat, karena itu merupakan kesyahidan. Tapi mereka mikir, gimana psikologis kaum muslimin nanti? Ini kan masalah psikologis. Yang minta untuk head to head tuh Amr bin Abdul Wud lagi, yang mereka tahu kekuatannya kayak gimana. Lantas kemudian Amr bin Abdul Wud gak berhenti memprovokasi. Apakah kalian di dalam tuh isinya cuma perempuan dan banci-banci saja? Wah, makin panas nih. Akhirnya saat itu Ali bin Abi Thalib datang sama Rasul, ya Rasul, gak bisa dibiarin, saya akan membungkam mulutnya Amr bin Abdul Wud. Ali bin Abi Thalib nih kalau kita lihat sejarahnya, ada sifatul khalqiyah, fisiknya Ali itu memang lebih pendek ketimbang sahabat yang lain, teman-teman. Sayyidina Ali itu lebih pendek ketimbang sahabat yang lain. Makanya kata Rasulullah, Ali yang benar aja, ini Amr bin Abdul Wud nih masalahnya. Kata Ali, enggak ya Rasul, izinkan saya. Ali, Amr bin Abdul Wud lagi. Sampai 3 kali Ali menghibah, ya Rasul, da'ni Abdul, biar saya yang berani Amr bin Abdul Wud. Karena udah begitu, Rasulullah SAW akhirnya ngizinin, sok atuh Ali. Ya, kalau mau, bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Akhirnya Ali keluar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar, diketawain sama orang-orang. Ya, nggak ada orang lain selain Ali. Kecil, sama Amr bin Abdul Wud paling sedadanya itu. Saya ngebayangin aja kalau ada anak kecil di sini terus berhadapan sama orang besar tuh, gitu ya. Diketawain, orang Yahudi ketawa, orang-orang Quraisy ketawa, Gotofan juga tertawa terbahak-bahak, meremehkan. Allah memberikan, menanamkan keberanian dalam diri Ali bin Abi Thalib. Dengan gagahnya dan tenangnya beliau keluar. Amr bin Abdul Wud dengan badan besarnya melihat Ali kembali meremehkan. Kamu Ali kan? Anaknya Abu Thalib kan? Saya kenal ayah kamu. Kamu saya kasih keringanan, pulang bantuin masaknya di orang-orang perempuan di dalam. Saya nggak mau bunuh kamu, kata Amr bin Abdul Wud. Terus Ali dengan tenangnya mendongak. Kamu nggak mau bunuh saya? Nggak, kamu balik aja, kata. Sayangnya saya mau bunuh kamu, kata. Sayangnya saya yang pengen bunuh kamu. Wah, itu tegang semua. Ngedengar kata-kata Ali tadi. Amr bin Abdul Wud langsung dia ambil pedangnya, dia hunuskan pada Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali lagi gesit-gesitnya saat itu. Dan luar biasa, dengan izin Allah, tubuh Ali yang lebih kecil itu ternyata memberikan keuntungan. Akhirnya pedangnya Ali itu bisa untuk mengenai paha dari Amr bin Abdul Wud, sehingga terjatuh Amr bin Abdul Wud, kena serang, terjungkal, jatuh tuh Amr bin Abdul Wud. Bayang tuh gimana reaksi dan respon kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, uqtulhu ya Ali.
Ali bunuh kalau kita gitu ya. Ini suasananya suasana perang gitu. Lalu Ali bin Abi Thalib maju ke depan. Amr udah jatuh sudah jatuh, udah nggak bisa, kakinya udah kena sabit pedang. Karena kebencian yang memuncak masih sempat gitu. Amr bin Abdul Wud ambil tenaga, ternyata bukan untuk bangun, tapi untuk meludahin mukanya Ali. Gitu. Wah, kena wajahnya Ali. Di sebagian adat meludahi wajah itu aib luar biasa. Itu penghinaan berat sekali. Ya. Meludah wajah itu sudah wah kan. Karena sebagian adatnya gitu. Ya, kalau di kita misalnya toyor kepala, tapi di Arab nggak apa-apa. Di Mesir tuh kayak orang bercanda. Saya waktu pertama kali dulu tuh, ada anak kecil dari masjid terus ngajak bercanda. Mungkin anak-anak kelas 3 SD gitu. Tiba-tiba kepala saya twing gitu. Wah, ini kok berani sekali. Ternyata di sana tuh bentuk bercandaan. Tapi jangan sekali-kali megang bokong misalnya. Wah, itu aib gitu. Jadi di sebagian adat yang mungkin berbeda sama kita. Oh, kalau dalam perang meludahi wajah, aibnya luar biasa. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu langsung marah emosi. Dia mendekat kepada Amr bin Abdul Wud, tangannya gemeteran. Setelah itu dia diam. Sementara kaum muslimin pada teriak tuh, Ali kena sirap apa ya? Ali, ayo Ali bunuh ya Ali. Ali gemeteran. Terus Ali mundur beberapa langkah, dia tenangkan dirinya. Dia tahu saat itu hawa nafsu menguasai diri dia. Terus kemudian Ali maju lagi, setelah tenang dirinya baru dia bunuh Amr bin Abdul Wud. Mati Amr bin Abdul Wud. Kisahnya singkat. Tapi kita mau ngambil pelajaran ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, "Ya Ali, kami ngelihat saat engkau berhadapan dengan Amr, tinggal bunuh sedikit saja selesai urusan, tapi kau malah berdiam diri. Apa pasal kau tidak langsung membunuh Amr bin Abdul Wud?" Kata Ali bin Abi Thalib gini, "Saya tahu saat itu hawa nafsu mengendalikan diri saya. Walamma basaqa Amr fi wajhi, ketika Amr itu sedang meludah ke wajah saya, irtadtu wa ghadibtu alaihi, saya marah betul karena ini penghinaan besar. Tapi saya tahu saya sedang dikuasai hawa nafsu. Wa ma kuntu uhibbu an aqtulahu illa khalisan liwajhillah." Saya nggak mau ngebunuh Amr bin Abdul Wud kecuali memang itu karena keikhlasan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun ngebunuhnya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kalaupun harus ngebunuhnya karena memang mencari ridha Allah, bukan karena tendensi atau tekanan sosial gitu. Sahabat-sahabat, ayo Ali bunuh, ayo, bukan. Saya nggak mau itu. Saya pengennya khalisan liwajhillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang luar biasa. Ali mengaktifkan kesadaran dirinya untuk berbuat karena memang tujuannya, motifnya adalah Allah. Ini kalau kita bisa tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, dahsyat. Ini gerbang kita menuju ikhlasnya. Jadi membangkitkan kesadaran lillahi ta'ala. Sederhana ya, tapi berat. Kapan kira-kira abang kakak ngomong, ya udah lillahi ta'ala aja lah? Kapan kira-kira? Kalau udah mepet, udah mentok, ya, baru lillahi ta'ala aja lah gitu ya. Ya nggak? Suka begitu? Atau kita lagi bantu orang, ternyata yang dibantu nggak amanah, kita kena tipu. Udah telanjur kita ngebantu, ya udahlah lillahi ta'ala aja lah. Padahal dalam hati kalau bisa kena azab. Tapi di lisan udahlah lillahi ta'ala. Seolah-olah kan udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Ya. Atau misalnya berbuat baik dengan segala keterbatasan. Bangun musola, bismillah. Ternyata di tengah-tengah dananya terbatas, kurang. Situ kita ngomong apa? Bismillah, lillahi ta'ala saja lah. Ya, benar nggak kata-kata itu? Ya betul. Memang harus kita sandarkan kepada Allah. Atau misalnya mau daftar haji, niat sudah. Mahal loh daftar haji, enggak, sudah niat saya. Oh haji itu nanti loh, daftar tunggunya lama loh, saya sudah niat haji. Tapi uangnya terbatas, uang ada, belum cukup. Tapi ya lillahi ta'ala saja. Gitu kan? Betul gak?
Betul. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kepala lagi pusing, tapi kita mau nih hadir di majlisul ilmu sama orang rumah, nggak istirahat dulu, nanti kalau udah enak baru ke majelis ilmu. Enggak, sudah bismillah, lillahi ta'ala sajalah. Gitu kan? Betul tak? Betul. Tapi jangan pada hal-hal yang begitu saja. Harusnya semuanya itu, semua itu dalam kegiatan kita sehari-hari kita sandarkan tujuannya, motivasinya adalah Allah. Karena memang perintah Allah, karena nyari ridho Allah, karena pengen buat seneng Allah. Itu motivasi kita dalam semua hal. Kalau ini bisa kita terapkan, udah terbentuk hati yang seperti itu, udah enak semua jalannya. Coba, misalnya kita ketemu sama orang yang memang gak cocok sama kita, kita kurang suka sama nih orang, misalkan. Tapi kita ketemu sama nih orang, nyapa tak? Benar. Apa nyari jalan lain? Gak apa-apa deh jauhan, yang penting gak ketemu sama fulan atau fulana. Wah, dia bela-belain tuh. Panggil dulu Grab, jauh sekali. Biar gak ketemu misalnya. Atau dia tetap lewat, terus dia sapa, Assalamualaikum. Apa yang dilakukan? Kalau dia tujuannya lillahi ta'ala, bukan karena tendensi yang lain, dia akan lakukan itu. Terserah nanti responnya mau buruk, gak apa-apa. Karena memang tujuan dia ngucapin salam tuh lillah. Karena memang dia itu mencari senangnya Allah, bukan senangnya manusia. Manusia nanti responnya tidak baik, terserah. Itu nomor sekian. Yang penting kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebaran harus kita datang ke kerabat-kerabat. Ternyata ada kerabat yang kita kurang suka. Tapi karena kita nih secara usia lebih muda, nih adat di Indonesia, yang muda datang sama yang tua misalkan. Harus datang ke rumah fulan nanti. Nanti paling begini. Mana jauh. Hujan lagi. Wah, itu jadi alasan, maaf ya nggak bisa datang. Iya, kalau itu yang dicari adalah ridho manusia. Tapi kalau tadi mindsetnya lillah, kita datang karena Allah. Karena yang kita cari adalah senangnya Allah. Apa yang kita lakukan? Tetap datang. Karena memang lillahi ta'ala. Sama tetangga. Jangan kita baik sama tetangga yang memang tetangga ini memberikan keuntungan buat kita. Oh, ternyata baik di hadapan masyarakat, kedudukannya baik, makanya kalau dia datang ke kita, kita jamu dengan sebaik-baiknya. Tapi begitu tetangga yang biasa-biasa saja, ternyata gak dijamu seperti itu. Padahal kalau niatnya itu lillah, siapapun tetangganya harusnya dimuliakan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Yang dikasih makanan cuma tetangga yang baik sama dia. Tetangga yang sekiranya kurang baik, lewat. Dulu Rasulullah SAW itu pernah berbagi makanan bahkan kepada orang Yahudi tetangganya yang biasa main di rumahnya Rasul. Kirimin kalian makanan buat tetangga. Itu Rasulullah SAW. Karena tujuannya apa? Ya lillah. Gitu. Gak usah lah, itu mulutnya tajam tuh orang. Gak usah. Ada ya bahasanya malah sekarang, itu mah mulutnya kurang dizakatin begitu. Akhirnya tidak didatangi, enggak. Berbuat baik itu kepada semua. Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, itu rumahnya didatangi sama banyak orang untuk belajar. Dia punya tetangga tuh ahli qut, suka main gitar dan ahli syair. Jadi kalau dia ahli syair itu suka show off, suka pamer, main gitar sambil melantunkan syair-syair. Nyampe ke rumahnya Abu Hanifah, kata orang-orang yang hadir di pengajian dia, udah nih, ganggu bener, datengin aja lah. Jangan, biarin dulu, biarin. Nanti kita cari waktu yang tepat. Gak berapa lama ketangkep nih tetangga, karena ada satu urusan atau satu masalah, ketangkep sama polisi di daerahnya Abu Hanifah. Apa yang dilakukan Abu Hanifah? Dia datang, terus kemudian dia jadi penjamin.
kasihan tetangga saya tahu dia tidak salah, dibebaskan saja. Coba kalau kita tetangga yang suka ganggu itu katanya masuk jeruji itu. Alhamdulillah begitu. Ya Allah. Tidak begitu dengan Abu Hanifah. Makanya tadi kita ini berbuat baik sama tetangga, memuliakan tetangga itu karena memang motivasinya apa? Allah. Ya udah, kita nih nyari senangnya Allah gitu. Ini yang perlu kita latih dalam semua aspek, gak cuma tadi masalah-masalah nggak punya uang tapi pengen haji, lillahi ta'ala. Nggak cuma itu, betul, tapi jangan berhenti sampai di situ. Memuliakan tamu yang datang sama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Itu kalau kita mau cari ridha Allah, siapapun tamunya kita muliakan. Tamu datang, assalamualaikum. Ya ini mah minjem duit ya. Gimana caranya ya supaya cepat pulang gitu. Boleh ditolak, boleh dengan cara yang baik, tapi muliakan tamunya. Kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nanti kemana-mana ya loh ini. Ya. Ada penggiat-penggiat dakwah sama. Ya semuanya kan kita dapat respon baik dari jemaah kan. Padahal kita udah lillahi ta'ala Allah gitu. Tapi ternyata respon jemaahnya, ya Allah jelek amat pengurusannya. Nah kalau kita tujuannya Allah, nggak akan jadi masalah omongan orang. Kalau kita tujuan dan motivasinya adalah senangnya Allah, selesai itu urusan seharusnya. Para penggerak majelis taklim sama. Para mubalik juga begitu. Datang ke satu tempat, ternyata dicuekin, misalnya. Itu case tuh banyak. Nah kalau dia tujuannya mendapatkan ridho manusia, wah dia akan misu-misu, marah-marah. Tapi kalau dia lillahi ta'ala, selesai urusan. Orang saya ini mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kayak gini-gini ini mesti mesti dilatih betul. Karena membangkitkan kesadaran lillahi ta'ala itu menjadi gerbang kita ikhlas dalam amal-amal kita. Memang masih ada nanti latihan-latihan yang lain selain itu, tapi gerbang utamanya tadi membangkitkan kesadaran lillahi ta'ala. Di sini ada yang kerja, terus kemudian urusannya berurusan dengan konsumen misalnya. Kadang-kadang sama tuh konsumen suka responnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Samsul gitu. Masya Allah. Udah dijamu dengan baik, ternyata omongannya pedes betul. Kayak cabai level 30, pedes di kuping. Ya. Tapi coba kalau kita sandarkan kerjaan kita lillahi ta'ala. Kita kerja kasbul ma'isyah, tujuannya untuk keluarga, lillahi ta'ala. Terus kita berbuat baik kepada konsumen. Sementara Rasulullah bilang kita harus bisa idkhalus surur fi qulubil mu'minin, bikin orang tuh ngerasa tenang, ngerasa nyaman, karena itu adalah kebaikan dan ibadah. Kalau tadi mindsetnya begitu, selesai sudah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janjikan, kalau tidak salah dalam surah An-Nahl ayat 97, coba mohon di cross check. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu bi ahsani ma kanu ya'malun, begitu ya. Nah, siapa yang melakukan kebaikan, dia mau laki-laki, perempuan, siapapun itu, tua, muda, wa huwa mu'min, sementara dia beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Dia tahu ngelakuin amal soleh tujuannya untuk Allah. Apa yang didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami titipkan kehidupan yang lapang, yang tenang, yang damai, yang bahagia. Itu baru di dunia. Di akhirat dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi memang orang-orang yang udah nyanderinnya sama Allah tuh udah tenang-tenang saja. Ya, saya waktu ke Pontianak, ayah mentu ngebahas salah satunya bagaimana Rasulullah SAW gampang betul memaafkan orang. Coba orang-orang sekelas Hindun yang ngebunuh pamannya Rasulullah, Hamzah. Rasulullah lagi inspeksi ngelihat paman yang dia cintai ada luka menganga, jantung sudah keluar dengan gigitan Hindun itu. Terus tahu-tahu tahun ke-8 pasca hijrah Fathu Mekah, Hindun masuk Islam.
Rasul harus berhadapan dengan orang yang membunuh pamannya, kemudian yang membunuh Wahsy. Wahsy juga nanti ketemu sama Rasul itu. Orang yang dulu nombak pamannya itu bertemu dengan Rasulullah. Matanya bertemu dengan mata Wahsy, matanya bertemu dengan mata Hindu. Apa yang Rasul lakukan? Rasul maafkan. Kenapa? Karena memaafkan itu tujuannya, motivasinya ridha Allah dan sayangnya Allah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu la ilaha illallah, hayatnya itu untuk memusuhi kaum muslimin. Sama Fathu Mekah masuk Islam. Rasulullah ketika Ikrimah balik mau ketemu sama Rasul, itu disambut pakai burdah, Rasul pakai pakaian yang bagus. Padahal dulu ini benci sekali sama Rasul. Kalau kita mah ya kemarin ganggu-ganggu, sekarang baru datang. Udah terima aja di depan, bilang dari maafin bisa aja. Tapi nggak begitu. Rasul pakai pakaian bagus. Kata Ikrimah, katanya engkau menjamin aku ya Muhammad. Betul kata Rasul. Supaya masuk Islam Ikrimah. Ikrimah ini laki-laki ya. Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi bukan perempuan. Terus kemudian Ikrimah bilang, ya Rasulullah saya belum pede karena dosa saya banyak. Saya baru pede kalau engkau doakan. Sama Rasul didoakan. Panjang doanya itu. Nah, gila. Kok bisa begitu? Karena mindsetnya lil. Ini kalau kita bisa terapkan yang sederhana itu jadi gerbang kita menuju ikhlas. Nah, jadi poin saya yang pengen saya bold ini poin terakhir. Kita coba bangkitkan kesadaran kita lillahi ta'ala dalam segala hal. Itu gerbang kita menjadi ikhlas, insyaallah. Siap ya? Insyaallah. Mau berbuat untuk munzalan lillahi ta'ala. Mau kita berbuat untuk umat lillahi ta'ala. Walaupun nanti responnya misalnya tidak baik, apa? Yang penting lillahi ta'ala ya, tenang kita itu, lapang kita itu, insyaallah. Begitu ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, maka kita akhiri dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga yang singkat ini menjadi asbab kebaikan buat kita semua, menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua, insyaallah. Begitu kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.